Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurlina. Saya akan memaparkan tugas kelompok yang telah diberikan, yang dimana kami mendapatkan tugas tentang kultur, di mana kami mengambil judul tentang media alternatif kacang tanah untuk kultur atau pertumbuhan bakteri. Pendahuluan. Mikroorganisme membutuhkan nutrisi, sumber energi, dan kondisi lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Mikroba beradaptasi dengan habitat yang paling cocok untuk kebutuhan sementara mereka di laboratorium. Persyaratan ini harus diperhatikan oleh media kultur. Menurut Al-Kafaji tahun 2018. Materi pertama, media kultur atau pertumbuhan bakteri. Untuk menumbuhkan dan mempelajari sifat-sifat suatu bakteri, diperlukan suatu substansi yang sudah diatur komposisi nutrisinya, yang disebut media. Media kultur atau media pertumbuhan kuman atau mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Media kultur dapat dipergunakan untuk isolasi, pengujian sifat fisiologis, dan perhitungan jumlah mikroorganisme. Materi kedua, kacang tanah. Di mana kacang tanah mengandung protein yang tinggi, karbohidrat, zat besi, vitamin E, vitamin B, kompleks, dan fosforus. Vitamin A dan C, lecitin, kolin, dan kalsium yang diharapkan memiliki potensi yang sama dengan Na untuk digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri, menurut Sulci tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada media kacang tanah yang digunakan sebagai media alternatif substitusi nutri-agar. Metode penelitian yang dimana bahan penelitian yang kita gunakan yaitu kacang tanah yang sudah dideterminasi nutri-agar, tepung agar, gula, biakan bakteri Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli, dan Aquades. Diagram alir penelitian. Yang pertama, pembuatan media Na, selanjutnya pembuatan media alternatif kacang tanah, selanjutnya pembuatan larutan standar ensiferlan, terus pembuatan suspensi bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, selanjutnya inokulasi bakteri pada media Na dan media alternatif kacang tanah, dan yang terakhir perhitungan bakteri menggunakan metode total plate count atau TPC. Yang pertama, pembuatan media Na, yang dimana ditimbang 8,4 gram Na, kemudian dilarutkan dalam 300 ml Aquades. Dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih sambil diaduk-aduk sampai larut sempurna. Kemudian dilakukan sterilisasi dengan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya ditunggu sampai suhu kurang lebih 40 derajat Celcius, sehingga dapat dituang secara aseptis pada cawan petri yang sudah steril sebanyak kurang lebih 20 ml dan dibiarkan dingin dan membeku. Selanjutnya, pembuatan media alternatif kacang tanah, yang dimana ditimbang 100 gram kacang tanah yang sudah dipisahkan dari kulit arinya dan dibersihkan. Terus direbus sebanyak 500 ml Aquades pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya disaring. Setelah disaring, dicampurkan air rebusan kacang tanah dengan 10 gram tepung agar dan 10 gram gula. Selanjutnya dipanaskan di atas hot plate sambil diaduk-aduk hingga homogen dan larut. Diperiksa pH media dengan menggunakan pH indikator dengan syarat pH media harus netral. Setelah itu, sterilisasi dengan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah disterilkan, media diangkat dan ditunggu sampai suhu pada media turun kurang lebih 40 derajat Celcius. Dituangkan secara aseptis pada cawan petri
Petri yang sudah steril sebanyak kurang lebih 20 ml. Dan yang terakhir dibiarkan dingin dan membeku. Pembuatan larutan MC Verlan, yang dimana larutan standar MC Verlan 0,5 dibuat memipet 0,05 larutan barium klorida dengan konsentrasi 1%, yang ditambahkan 9,9 mili larutan asam sulfat dengan konsentrasi 1%. Selanjutnya dihomogenkan hingga benar-benar tercampur. Pembuatan suspensi bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, yang dimana diambil satu osek koloni bakteri yang telah diremajakan pada media iosin methylene blue atau MB untuk bakteri Escherichia coli dan media mannitol sal agar untuk bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian dilakukan pengenceran dengan menggunakan NaCl 0,9%, steril sampai kekaruannya setara dengan standar MC Verlan 0,5. Dibaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nanometer. Biarkan cair yang kekaruannya setara dengan MC Verlan 0,5 mempunyai populasi bakteri sebanyak 1,5 kali 108 CFU per mili. Inokulasi bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus pada media Na dan media alternatif kacang tanah. Inokulasi bakteri pada media Na dan alternatif kacang tanah dilakukan dengan memipet sebanyak 0,1 mili suspensi bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang sudah setara dengan MC Verlan 0,5. Yang selanjutnya dituangkan ke dalam media Na dan alternatif kacang tanah. Suspensi bakteri disebarkan dengan menggunakan batang bengkok secara merata. Selanjutnya diinokulasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan inkubator pengujian hanya dilakukan 1 kali. Dan yang terakhir, perhitungan bakteri menggunakan metode total plate count atau TPC, yang dimana perhitungan bakteri dilakukan dengan cara mengamati jumlah koloni yang tumbuh. Syarat memenuhi standar plate count yaitu jumlah koloni yang tumbuh pada media cawan Petri berkisaran antara 30 sampai 300 koloni. Itulah presentasi atau pemaparan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.